kita dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah lil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'allahu bi ulumihi fi darin amin ila an qala wa qala al-Imam Ali karamallahu wajhah. Masya Allah, sudah berapa minggu kita ngebaca hadis Arba'in yang awal saja nggak selesai-selesai. Ini menunjukkan pentingnya niat salihah, niat yang baik, niat yang benar dibarengi dengan amal. Karena hadis ini sangat penting, sedikit kita ingatkan kembali bahwasanya bagian yang kita dapatkan dari amal kita 1 kali 24 jam setiap harinya itu termasuk faktor utamanya tergantung niatnya. Di antara faktor utama amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung niatnya. Banyak orang yang melaksanakan ibadah, mungkin sholat berjamaah atau puasa dan lain sebagainya, tapi rupanya niatnya dia hal yang lain. Atau seperti kita saat ini sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin lebih faham apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi rupanya niatnya salah. Naudzubillah. Nabi SAW sendiri telah mengingatkan dalam hadis, beliau bersabda, man ta'allamal ilma liyumariya bihi sufaha au yukabira bihil ulama au liyasrifa bihujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar, kama qala sallallahu jazakumullah khair barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang belajar ilmu dengan tujuan untuk pamer, sombong-sombongan di depan orang yang bodoh, kamu ini bodoh, kamu ini tidak ngerti apa-apa, saya ini paling ngerti. Au yukabira bihil ulama, atau untuk sombong-sombongan juga di depan ulama, saya sama dia itu lebih pintar saya kok, saya itu khatam sekian ribu kitab seumpama. Memang tujuan dia untuk sombong, atau juga untuk ngajak debat kusir pula, atau untuk liyasrifa bihujuhan nas ilai, untuk malingkan wajah orang, artinya cari perhatian orang lain. Kan kadang ada orang belajar begitu, kenapa dia belajar? Biar diikutin katanya, biar punya pengikut, biar punya followers, biar punya massa, biar punya umat. Waliyadzubillah. Adkhalahu Allahun nar, Allah akan masukkan orang yang punya niat buruk seperti tadi itu ke dalam nerakanya Allah. Padahal thalabul ilm, belajar itu fadilahnya, faedahnya besar sekali. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, kama qala SAW. Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk belajar, mendapatkan ilmu, kayak tadi kita dari rumah sampai sini, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, mungkin ada yang naik Maxim atau naik ojek online, ada yang mungkin jalan kaki seperti Habib Ahmad, naik jalan kaki bener, atau yang digonceng, apapun itu, dia menempuh jalan. Tujuan kita ke sini ini diantaranya yang paling utama itu untuk belajar. Maka kata Nabi SAW, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, sebab jalannya tadi itu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Padahal kita nggak tahu faham atau enggak. Berapa minggu dijelaskan tentang niat, nggak tahu paham atau enggak yang hadir. Atau mungkin ada yang baru hadir, atau ada yang baru mendengar dan sebagainya, faham atau tidaknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas jalannya kita tadi itu selangkah lebih dekat menuju surga istilahnya. Fadilah yang besar rupanya kalau salah niat maka bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dan yang nggak mau belajar ya sama aja. Terus karuan kayak apa, Bib? Karuan kamu terus belajar sambil perbaiki niat, daripada masa bodoh sama urusan agama. Urusan agama ini sama seperti kita kerja, nggak bisa pakai menurut saya, perasaan saya, wah nggak mungkin begitulah. Orang kerja aja butuh suatu keterampilan, butuh ilmu. Apa istilah orang sekarang itu ada SKB, syarat ketentuan berlaku. Kan sering kita kasih contohnya kayak Andre nih. Andre ini Masya Allah hatinya bersih Insya Allah. Andre bilang, besok saya mau ngelamar jadi direktur utama Pertamina. Skill ada? Nggak punya. Ijazah? Nggak punya. Orang dalam? Nggak punya. Kira-kira diterima? Nggak bakal diterima.
Kamu sama kerjaan saja perhatiannya begitu besar, kenapa sama Allah kamu main-main? Nggak ada niat untuk belajar, nggak ada niat untuk perbaiki diri kamu. Masa nggak malu yang ngasih sehat Allah, yang ngasih pikiran Allah, yang ngasih taufik Allah, yang ngasih hidayah Allah, yang ngasih semuanya Allah. Masa nggak ada niat belajar? Dan yang sudah belajar, maka diharapkan terus perbaiki niatnya, jangan sampai salah niat. Niat itu nggak bisa sekali niat cukup, nggak, terus diperbaiki. Karena was-was daripada syaitan itu nggak cuma sekali seumur hidup, tapi 1 kali 24 jam syaitan, hawa nafsu dan lain sebagainya itu menyerang kita. Maka terus perbaiki niat. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sungguh kebanyakan amal seseorang itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tadi dia niat belajarnya li'la kalimatillah, untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah di muka bumi, untuk mengamalkan perintah Allah, untuk menggapai ridhonya Allah, maka dia akan dapatkan itu. Tapi kalau dia niat belajarnya untuk minteri orang, biar punya pengikut, sekedar rame-ramean, ya dia akan dapatkan begitu aja. Makanya seringkali saya katakan, jangan kamu anggap jalsah-jalsah kita walaupun setiap minggu itu sekedar jalsah, jangan. Naudzubillah, enggak semua orang dikasih Allah taufik hidayah bisa istiqomah kayak kita. Maka saat kamu punya pikiran hanya sekedar jalsah, kamu sudah mencampakkan, sudah merendahkan salah satu nikmat Allah, yaitu berupa taufik. Sedangkan taufik itu di Al-Quran, kalau tidak salah, Allah cuma menyebutkan 1 ayat, wa ma taufiqi illa billah, itu saja. Nggak ada lagi ayat yang lain menyebutkan urusan taufik. Kata ulama, kenapa kok cuma 1? Karena taufik ini sesuatu yang sangat mahal, nggak bisa didapatin orang yang berduit, hanya didapati oleh hamba-hamba Allah yang punya keinginan kuat. Dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti Allah akan anugerahkan untuknya taufik. Taufik itu kemampuan untuk taat. Nah, kalau kita mandang majlis-majlis jalsah kita malam Selasa, malam Jumat, dan malam-malam lainnya, itu hanya sekedar jalsah, ya kamu dapatnya begitu. Berarti kamu hadir, niatmu juga sekedar hadir. Tapi kalau kamu pandang, biasanya saya selalu ingatkan buat diri saya, istri saya semua, itu saya bilang, ini kita waktunya bertamu lagi ke Nabi Muhammad. Waktunya kita bertamu kembali. Kenapa? Karena di sini kan disebut namanya Nabi Muhammad. Apalagi malam Jumat, Nabi SAW itu menggambarkan orang yang baca salawat kepadaku di malam Jumat khususnya, itu salah satu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan malam Lailatun Masyhudah, malam yang disaksikan oleh para malaikat, live streaming. Jadi bukan dia live streaming di akun Majlis Rasulullah, gambarannya itu malaikat lagi nontonin kita, lagi nyebutin nama kita, Syafi'ullah, si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir. Nah, masa yang agung seperti ini kamu anggap biasa? Jangan, sekali lagi jangan hanya sekedar rutinan. Jangan, tanamkan setiap hadir majelis itu kamu mau bertamu ke rumahnya Nabi Muhammad, ke perkumpulannya Nabi Muhammad, dimanapun, maka kamu akan dapati niat yang terbaik, yaitu dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan, sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka para ulama mengatakan maksud daripada kalimat tersebut ada memiliki beberapa maksud, di antaranya bahwasanya amal adah, perbuatan yang biasa sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari, itu bisa menjadi taat, ketaatan di sisi Allah, dan diberikan yusabu alaiha, diberikan pahala bagi pelakunya atas perbuatan adah tersebut, tergantung dengan niatnya. Sering saya katakan kan, kalau makan, minum, niatkan untuk ibadah, niatkan suguhan-suguhan ini untuk lebih dekat dengan Allah. Niatkan untuk apa? Untuk mengobati hati yang selama ini kotor. Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, tobat bidzikrih masyaribna, menjadi baik makanan dan minuman kita saat disebutkan
nama Allah dan Nabi Muhammad. Jadi niatkan untuk obat untuk hati kita yang sama ini kotor, mungkin penuh dendam, penuh dengki, penuh kesombongan dan lain sebagainya. Minuman-minumannya pun demikian. Tapi ya ingat, ada teman di samping, jangan dihabisin sepiring. Nanti dia bilang, oh enggak, ini obat katanya Nabil. Akhirnya dihabisin sama Nabil sendirian. Ingat, ada teman di samping. Teman di samping juga butuh obat. Teman di samping juga butuh asupan gizi rohani. Selain dengan nasihat, ya dengan makanan minuman yang hadir seperti ini. Lebih memang harus pakai makanan, tidak harus, tidak wajib, demi Allah tidak. Saya sering katakan ke masjid-masjid kan, kalau mau manggil kita, yang penting kamu sediakan tempat, diizinkan pakai speakernya, ya udah cukup. Kalau perlu air kita bawa sendiri, kan sering kita ngomongin begitu ya. Karena tujuan kita hanya untuk li'la kalimatillah, li ihya'il Islam. Nggak ada niat yang lain, nggak ada niat pansos dan sebagainya. Alhamdulillah teman-teman yang betah sampai hari ini di Jalsah Lailatul Jum'ah khususnya, walaupun sedikit orangnya, tapi Masya Allah istiqomahnya luar biasa. Dan saya yakin bukan karena makanan mereka hadir, walaupun ada yang lapar memang dari tadi. Walaupun mungkin ada yang lapar dari tadi, tapi setidaknya bukan itu tujuan kita. Tapi kalau dia makan, minum yang ada di majelis ataupun di rumah dengan niat untuk pendekatan diri kepada Allah biar mudah ibadah. Tapi ingat, niat itu sesuai dengan perbuatan. Dalam syariat, makan banyak itu bukan sesuatu perbuatan yang terpuji. Kenapa? Karena melemahkan iman. Wah, kalau ada yang protes, nanti kita lihat di bulan Ramadan. Coba lihat orang kalau habis buka puasa, habis langsung makan nasi sepiring, jalan kotek sepiring, minumnya es kelapa, tarawihnya terlambat. Berarti kan bukan menguatkan fisik, cukup secukupnya aja. Yang penting kamu bisa segar kembali, bisa melaksanakan ibadah. Kemudian bekerja diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah, memenuhi nafkah wajib bagi keluarga, dengan niat juga ingin bersodakoh dan lain sebagainya, niat-niat baik. Setiap kita masuk kantor sampai pulang dari tempat kerjaan, maka itu dihitung ibadah. Itu dihitung ibadah, kan amal biasa, amal sehari-hari. Hampir semua dari kita kerja. Ada yang usaha dagang, ada yang begini, ada yang begitu. Atau tidur, dia niatkan tidur bukan di waktu mepet. Misal pulang dari sini jam 10, setengah 11 atau jam 11, dia tarik selimut, dia baca doa, dia baca zikir, dia niati, Allah saya tidur ini ingin bangun subuhnya jangan sampai telat. Kalau bisa bangun tahajud, pengen sekali tahajud misalkan. Manusia itu sebenarnya butuh tidur nggak panjang, butuh tidur yang berkualitas. Nah gimana mau kualitas kalau kamu habiskan waktumu selama ini untuk hal-hal yang nggak ada manfaat? Gaya hidupmu cerminan kesehatanmu. Gaya hidup kita nih kayak makan, minum, gerakan sehari-hari dan sebagainya, itu cerminan kualitas hidup kita, bukan kualitas iman, kualitas hidup. Kalau makannya sembarang, ya jangan berharap sehat. Kalau makannya tidak diatur dan sebagainya, berharap sehat. Jadi waktu dia istirahat, dia niatkan untuk tadi itu, maka tidurnya dia, sepanjang dia tidur dihitung ibadah sama Allah. Atau juga dia menikah. Nikah itu bukan perbuatan tercela, tapi nikah itu menjadi tercela saat kamu mengedepankan nafsu yang kamu balut atas nama cinta. Kalau nggak dia saya nggak mau. Akhirnya pacaran dulu, alasannya biar pengen kenal lebih dekat. Itu nafsu dibalut dengan nama cinta. Cinta itu nggak pernah salah, cuma kita sebagai pelakunya selalu salah. Tapi kalau dia nikah untuk menggapai ridhonya Allah, melaksanakan sunnah Nabi SAW, nikah yang pertama bukan nikah poligami, kemudian untuk memiliki dzurriyyah thayyibah, untuk menjaga kesucian dirinya dan lain sebagainya, maka pernikahannya itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Tapi kalau cuma sekedar tadi nafsu yang dibalut dengan atas nama cinta, biar kelihatannya
aman-aman saja, akhirnya dia paksakan diri untuk menikah, ya akhirnya berantakan. Dan ingat, pernikahan itu bukan perlombaan. Jangan kalian pikir oh yang nikah muda itu lebih baik, enggak, yang nikah tua itu lebih baik, enggak. Nikah itu bukan perlombaan siapa cepat atau siapa yang terlambat, bukan. Nikah itu bukan satu perkara main-main. Nikah itu ibadah 1 kali 24 jam. Yang suami bersabar atas istri dan bersyukur juga, yang istri pun demikian bersabar atas suami dan bersyukur juga. Dan masih banyak lagi yang ada di dalamnya. Bukan melulu tentang maaf hubungan suami istri, bukan. Nikah itu bukan melulu tentang itu. Kalau kamu cuma niat hubungan suami istri, ya kamu dapat begitu aja niatmu. Maka perhatikan kebiasaan sehari-hari kita. Sama juga seperti nyuci piring, nyuci baju, ngebersihkan rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Kalau tidak salah Imam Ghazali itu beliau ngajarkan di antara niat bersih-bersih tadi itu, niatkan untuk ngebersihin hati. Maka kalian yang ada di bagian dapur seumpama di majelis, semakin ramai harusnya semakin senang. Alhamdulillah malam ini bagian saya ngebersihkan hati itu besar sekali. Sama yang di masjid juga, ngebersihkan rumahnya Allah. Habis ini kan pasti berantakan kok, pasti berantakan. Tapi ya nanti dibersihkan. Niatnya sambil apa? Selain melayani tamu-tamunya Nabi Muhammad, melayani tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Nabi Muhammad. Karena kita malam ini kan di tempat yang dinisbatkan ke rumahnya Allah, walaupun bukan rumah yang dimaksud ya, artinya tempat ibadah maksudnya, tapi setidaknya tuan rumahnya pada hakikatnya malam ini Allah. Apa yang kamu makan itu suguhan dari Allah, dengan undangan dari siapa? Dari Nabi Muhammad, bukan dari Habib Ahmad, bukan dari Ustadz Maliki, bukan dari Majelis Rasulullah, bukan, tapi dari Nabi Muhammad. Kan pasti kotor, maka saat kamu ngebersihkan, niatkan untuk membersihkan, untuk apa? Melayani tamu-tamunya Allah dan Nabi Muhammad. Ngebersihkan hati, ngebersihkan rumahnya Allah, dan berbagai macam niat lainnya. Nyuci baju pun demikian, nyuci piring, ini semua. Kalau kita jaga niat tadi itu, maka semua pekerjaan akan terasa ringan, nggak akan jadi beban, nggak akan berat. Kalau capek itu pasti, karena memang sudah dikatakan dunia daru ta'ab, dunia ini tempatnya capek. Nggak ada dunia itu yang tenang. Yang kerja 4 jam capek, yang kerja 8 jam capek, yang kerja 24 jam pun capek, yang tidur capek, yang nggak tidur capek, yang makan capek, yang nggak makan capek, semuanya capek. Nggak ada yang nggak capek. Apa yang nggak capek? Duduk. Ada di sini yang nggak capek, dari tadi udah mulai begini-begini kan. Coba disuruh berdiri semua, capek juga, serba salah. Memang tempatnya capek. Jadi nggak ada yang namanya tenang di dunia. Makanya guru-guru kita tuh kalau ditanya kayak Habib Taufik Matan Habib Tulihati Syarifah, beliau pernah ditanya sama salah satu muridnya, Habib kapan mau istirahat? Bukan di sini istirahatnya kita, bukan nanti. Habib Umar pun demikian pernah ditanya, istirahat itu nanti, kata beliau. Maka niatkan semua itu untuk lebih dekat sama Allah. Niatkan setiap langkah kita dari rumah mau ke kerjaan itu menuju ridhonya Allah. Dari kerjaan mau ke rumah pun demikian. Loh kok bisa, Bib? Kalau dari rumah ke tempat kerjaan kan jelas, Bib, mau kerja tadi ngasih nafkah. Dari tempat kerja mau ke rumah, ya kamu bakal ketemu ujian terbesarmu, istri. Niatkan kamu lebih dekat sama Allah, ngelayanin Allah lewat istri. Yang istri pun demikian. Saat suami berangkat, kamu lepaskan mereka karena Allah. Artinya lepaskan itu kamu titip sama Allah. Ya Allah, saya titip suami saya, agamanya, imannya, amalnya, jaga dia ya Allah. Saya nggak berharap dari dia yang haram, saya berharap dia datang pulang bawa rezeki yang barokah, yang halal buat kami sekeluarga. Nanti saat dia kembali pun, suami kembali juga niatkan demikian. Alhamdulillah Allah telah mengembalikan amanah kepada saya, berarti Allah percaya sama saya. Maka terima kasih Allah, insya Allah amanah ini akan saya jaga seterusnya. Nanti begitu lagi kalau mau keluar. Nah, ini kan terus ibadah, belum lagi dibarengin yang lain.
Makanya hal-hal yang biasa itu bisa menjadi agung di sisi Allah karena niat. Sampai nanti Nabi SAW pernah mengatakan, Allah itu nanti bakal mengatakan kepada malaikat hafadhah, raqib atid, maksudnya malaikat yang bertugas mencatat amal manusia. Di hari kiamat kata Allah kepada malaikat hafadhah tadi, tuliskan untuk hambaku si fulan ini kada wa kada, ini amal A, B, C, banyak sekali amalnya, kasih dia pahala itu semua. Maka malaikat bilang, ya Rabbana lam nahfadz dzalika minhu, selama di dunia hidupnya kami tidak pernah dapatin Andre ini ngerjakan kebaikan segini banyak. Walau huwa fi sahifatihi, memang nggak ada lihat catatannya, karena malaikat itu tidak mungkin luput. Malaikat itu tidak mungkin luput. Kalau Habib Agil input data di kantor, masih kemungkinan besar untuk luputnya kan, masih sering diingatkan juga kadang. Andre pun demikian, semuanya demikian yang bagian admin. Tapi malaikat nggak mungkin luput. Tapi kata malaikat, kami nggak ada nulis ini. Apa kata Allah? Fayaqulu ta'ala innahu nawah, dia pernah niat, dia pernah niat. Bahkan niat seperti itu tuh luar biasa. Dulu Imam Ghazali, abahnya itu pedagang, pemilik kayak penjahit, tailor, bukan tailor yang besar, maksudnya sekedar penjahit di kampung. Tapi setiap ada ulama itu diniatkan untuk mudah-mudahan dari keturunannya nanti ada yang faqih, ada yang alim luar biasa. Jadi kalau datang ulama dibawa anak-anaknya, minta didoakan, dilayani, niatnya begitu. Akhirnya jadi anaknya beliau. Siapa? Imam Ghazali sama saudaranya Syekh Ahmad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad, punya saudara namanya Ahmad. Yang saudaranya Imam Ghazali, Syekh Ahmad ini terkenal faqih, terkenal luar biasa sebagai seorang yang alim. Padahal abahnya bukan siapa-siapa. Sama juga di Martapura, saya pernah dengar di Kalsel itu ada Tuan Guru Muhammad Syukri Unus. Itu abah beliau pedagang, tapi setiap ada kiai, ada Tuan Guru, ada Habib yang datang dimintakan doa. Sampai sekarang beliau ini siapa sih Tuan Guru Muhammad Syukri Unus ini? Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, gurunya para guru. Bahkan saya pernah nemenin Sayyid Muhammad Amin Al-Idrisi waktu itu bertukar ijazah, bertukar sanad, saling tukar. Apa yang dimiliki Tuan Guru Muhammad Syukri Unus lebih dekat sanadnya diminta sama Sayyid Amin, nanti apa yang dimiliki Sayyid Amin lebih dekat sanadnya diminta sama beliau. Gara-gara niat. Jadi jangan takut, niat itu murah kok. Masa kamu niat baik aja takut? Masa niat baik, niat soleh aja takut? Yang kalau amal masih boleh lah kita takut. Niat doang. Misal anak kalau punya uang, anak mau berangkatkan Andre umroh seumpama, atau semua kru majelis yang mana berangkatkan, niat. Urusan mampu tidak mampu itu urusannya Allah. Tapi niat benar-benar, niat benar-benar. Seperti diceritakan ada satu orang soleh diziarahi sama murid-muridnya. Beliau sedang sakit. Begitu ngumpul semua, beliau sambil rebahan, beliau katakan, ayo sama-sama kita niat. Habis ini kita niat berangkat umroh bareng, habis ini kita niat haji bareng, habis ini kita niat ngadakan jalsah lagi, habis ini kita belajar lagi, habis ini kita khatamkan, wah macam-macam. Begitu selesai Fatihah Dolin Amin, satu muridnya jeletuk, ya Syekh gimana, engkau ini sakit, sekarat pula katanya, sudah nggak bisa bangun. Maka kata si Syekh, in afanallah, kalau Allah kasih kita keafiatan, wafaina, insya Allah kita usahakan untuk ditunaikan niat tadi. Kalau enggak, paling tidak kita sudah niat. Nah, kata jadi, maka perhatikan benar-benar niat kita. Kalau selama ini ada niat yang salah, perbaiki. Kalau selama ini ada niat yang kurang tepat, perbaiki. Perbaiki, mumpung masih hidup, Allah masih kasih kesempatan kita untuk menambah khazanah
amal pahala. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Kata Nabi SAW selanjutnya, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Perbuatan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatanmu, amalmu itu diterima oleh Allah. Kalau memang niatmu tadi karena Allah dan Rasulnya saja. Niat karena Allah dan Rasulnya itu contohnya, saya kasih contoh minggu kemarin itu seperti hubungan suami istri. Suami istri itu hubungannya bukan take and give, bukan. Tapi antara kamu sama Allah. Makanya saya bilang kemarin, minggu lalu, kalau suami kamu tidak soleh, maka jadilah kamu wanita yang solihah. Karena kesolihahan kamu itu bukan tergantung suamimu. Biarkan dia zalim, biarkan dia dengan perbuatan maksiatnya seumpama. Biarkan dia dengan itu semua. Jangan kamu balas, jangan suami saya nggak soleh beb, ngapain saya jadi istri yang solehah? Rugi. Atau sebaliknya, si suaminya soleh, masya Allah luar biasa, istrinya waliyadzubillah, rugi kalau dia balas-balasan begitu. Tapi kalau dia benar-benar pengen, si suami pengen jadi suami yang soleh, si istri pengen jadi istri yang solehah, maka kedua-duanya akan senantiasa memberikan hak-hak pasangannya tanpa memikirkan haknya. Dia gugurkan haknya. Misalkan si istri dalam fikih itu di antara kewajiban suami itu, kalau memang si istri ini terbiasa memakai sisir yang harga 500.000 seumpama, maka si suami wajib memenuhinya. Wajib. Makanya menikah itu nggak main-main. Mau nikah tapi nggak belajar munakahah, urusan pernikahan. Terus gimana caranya, Beb? Ya kalau dia perempuan solehah, dia bakal gugurkan haknya. Dia akan gugurkan haknya. Dia nggak bakal saling menuntut. Si suami pun demikian. Seumpama si istri sudah tahu dia ini berpindah tanggung jawab dari orang tuanya menuju suaminya. Lantas suaminya mengatakan, sayang jangan kemana-mana dulu ya, temanin aku lagi sakit. Atau dapat telepon orang tua si perempuan juga sakit. Dia tinggalkan suaminya ngerawat orang tuanya. Akhirnya suaminya bengek sendirian di kamar. Ini berdosa. Kecuali si suami bilang, nggak apa-apa kamu pergi aja, aku masih bisa nahan, aku sehat kok alhamdulillah. Justru aku senang sekali ngeliat istri yang demikian. Nah, ini silahkan. Nah itu ciri-ciri suami istri yang soleh dan solehah, saling menggugurkan hak, tidak saling menuntut. Kamu harusnya jadi istri itu begini, si istri bilang kamu harus jadi suami itu begini. Akhirnya rumah tangga kalau saling menuntut hak, tidak akan ada yang namanya keharmonisan. Jangan harap ada namanya sakinah mawaddah warahmah. Yang ada musibah, adab dan baliyah, ujian. Jadi perhatikan benar-benar. Yang sudah nikah diperbaiki, bagil, semuanya buat dirinya juga. Yang perempuan pun demikian. Yang belum nikah, mulai sekarang persiapan. Jangan dijadikan perlombaan. Itu niat karena Allah dan Rasulnya. Jadi enggak asal caplok aja. Ini ngaji belum bisa udah berani nikah. Pengen jadi imam dalam rumah tangga. Pengen. Tahan dulu. Wa hakadha faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, makbulah indallah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratul lidunya yusibuha muratin yankihuha. Adapun kalau dia niat hijrah tadi itu karena dunia yang pengen dia dapatkan atau perempuan yang dia nikahi, maka dia dapat itu aja. Nabi enggak ngulangin dunia dan perempuan, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Begitu aja kata Nabi. Saking apa? Tercelaknya. Ya udah itu aja. Kenapa kamu kok pindah ke Balikpapan?
cari kerja seumpama. Udah itu aja, iya.